Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Mahmud dari kelas IE20C5 Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Manfaat Metode Six Sigma di MAIC dan usulan penerapan pada industri pertahanan yang bertujuan untuk memenuhi syarat penilaian untuk mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu semester 6 di program studi teknik industri Universitas Pelita Bangsa. Nah, untuk jurnal yang saya review berjudul Manfaat Metode Six Sigma di MAIC dan usulan penerapan pada industri pertahanan. Jurnal ditulis oleh Andik Widodo dan Dwi Sudiantono pada tahun 2022 dengan link jurnal yang terlampir pada materi. Nah, tujuan dari artikel ini adalah mengeksplorasi manfaat penerapan dan manfaat Six Sigma di berbagai industri dan memberikan rekomendasi untuk diterapkan pada industri pertahanan. Metode penulisan artikel ini adalah literatur review, yaitu mereview dengan mengumpulkan, memahami, menganalisa, lalu menyimpulkan sebanyak 30 artikel jurnal internasional yang terbit tahun 2015 sampai 2021 tentang penerapan metode Six Sigma berbagai sektor industri dan industri pertahanan. Nah, industri pertahanan sendiri menjadi salah satu hal krusial dalam mendukung sistem pertahanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup maupun eksistensi bangsa dan negara. Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri perlu ditopang oleh industri pertahanan yang mandiri, serta komitmen membangun industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing. Nah, di Indonesia sendiri, industri pertahanan dinilai belum optimal, sebagaimana tergambar dalam pencapaiannya. Impor industri pertahanan juga dinilai masih cukup besar, di mana Indonesia juga menjadi salah satu importer terbesar di dunia. Sebenarnya jumlah ekspor Indonesia juga masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan persaingan. Oleh karena itu diperlukan strategi yang mampu mandiri agar mampu mandiri dalam industri pertahanan dan berdaya saing di dunia internasional. Nah, metode Six Sigma sendiri sering digunakan untuk perusahaan. Tujuannya untuk mengendalikan kualitas produk dengan meminimasi jumlah cacat atau defek. Metode Six Sigma akan fokus pada cacat dan variasi, dimulai dengan tahap mengidentifikasi unsur-unsur kritis terhadap kualitas atau critical to quality dari suatu proses hingga menentukan usulan-usulan perbaikan dari cacat atau defek yang terjadi. Nah, untuk metode ini langkah-langkah mengurangi cacat atau defek dilakukan secara sistematis dengan melakukan pendefinisian atau define, pengukuran atau measure, penganalisaan atau analis, perbaikan improve, dan pengendalian. Nah, metode penulisan artikel ini adalah literatur review atau mereview dengan mengumpulkan, memahami, menganalisa, lalu menyimpulkan sebanyak 30 artikel jurnal internasional yang terbit antara tahun 2015 sampai 2021 tentang penerapan metode Six Sigma berbagai sektor industri dan industri pertahanan. Analisis yang digunakan menggunakan 30 analisis isi artikel jurnal, kemudian dilakukan coding setiap terhadap isi jurnal yang direview. Data yang sudah dikumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaannya lalu dibahas untuk akhirnya menarik kesimpulan. Nah, antara lain jurnal-jurnal yang direview dibandingkan isi materinya dalam jurnal ini dapat dilihat pada layar materi. Terdapat 30 jurnal dari berbagai tahun antara 2015 sampai 2021. Nah, desain dari penelitian ini
seperti sudah disebutkan tadi adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tumbuh literatur berorientasi akademik seperti jurnal, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Literatur review tidak hanya bermakna membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Literatur review ini disintesis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan jurnal. Penelitian yang dilakukan dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal, kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil temuan. Nah, hasil dari pengkajian-pengkajian materi yang terdapat pada 30 jurnal yang dibandingkan atau dipelajari isinya dalam jurnal ini, antara lain dapat dilihat di materi tersebut. Nah, setelah melakukan pembandingan dan mempelajari isi materi dari jurnal-jurnal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Six Sigma ini direkomendasikan untuk diterapkan di industri pertahanan. Kesimpulan dari jurnal ini, hasil analisis literatur review menyatakan bahwa penerapan metode Six Sigma dapat meningkatkan kinerja industri, efisiensi, produktivitas, kualitas, delivery, cost, moral, dan keselamatan serta kesehatan kerja di industri, sehingga penerapan metode Six Sigma direkomendasikan untuk diterapkan di industri pertahanan. Nah, selain itu, bagi industri pertahanan, penerapan metode Six Sigma yang berhasil akan memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, bisa menjadi metode kunci bagi industri pertahanan untuk terus melakukan terobosan dan dalam menciptakan strategi produksi terbaik. Lalu, menciptakan mutu yang lebih baik sehingga bernilai tinggi bagi konsumen, bahkan menjadi satu-satunya pilihan konsumen. Hal ini bisa dicapai dengan mempelajari perspektif konsumen. Yang ketiga, perbaikan proses produksi akan menjadi lebih cepat dan dijaga melalui metode Six Sigma. Lalu yang terakhir, metode Six Sigma memungkinkan industri untuk melakukan perubahan strategis dari mulai perkenalan produk, menjalin kerjasama, dan memasuki pasar baru. Manfaat metode Six Sigma di industri bisa dirasakan apabila dalam implementasinya didukung baik oleh top level dan jajaran yang solid, program training yang tepat, alat ukur terbaru, serta etos kerja yang lebih baik. Sekian review jurnal dari saya tentang Six Sigma. Apabila ada kurang atau penjelasan kurang jelas, mungkin ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.